Malam Satu Suro jadi sangat sakral bagi masyarakat Jawa. Beberapa tradisi dilakukan pada Malam Satu Suro, atau malam hari sebelum tanggal 1 Muharram Tahun Baru Islam. Perayaan Malam Satu Suro tidak terlepas dari budaya keraton, yang kerap melakukan ritual dan kemudian diwariskan secara turun-temurun. Saat perayaan terdapat pertunjukan budaya yang mencerminkan ritual kebiasaan masing-masing wilayah. Banyak masyarakat yang mempercayai Malam Satu Suro sebagai malam yang horor. Namun nyatanya, perayaan Satu Suro memiliki nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi. Sejak Selasa pagi, 18 Juli, warga Desa Lencoh, Dukuh Temosari, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, bergotong royong mempersiapkan upacara kirap sedekah Gunung Merapi yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Sebagian warga sibuk membungkus kepala kerbau dengan kain kafan, menghiasi dan menyiramnya dengan air kembang. Karena keterbatasan biaya di tahun ini, warga hanya bisa membeli bagian kepala untuk dilarung. Jika memiliki uang cukup, sebesar 17,5 juta rupiah, warga akan membeli seekor kerbau utuh. Perayaan upacara kirap sedekah Gunung Merapi sebagian dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Boyolali, dan sisanya kolektif masyarakat. Ibu-ibu sibuk memasak tumpeng yang akan dibagikan ke warga dan untuk sesaji. Di dapur salah satu rumah warga, mereka berbagi peran, mulai dari memasak nasi, menyiapkan lauk pauk, hingga membuat hiasan tumpeng yang terbuat dari bawang dan cabai. Berbagai lauk pauk dihidangkan, di antaranya nasi jagung, tahu, hingga ayam rebus. Sebanyak 9 tumpeng dibuat dengan 2 ukuran yang berbeda. Dari 9 tumpeng ini, 7 diantaranya berukuran kecil, dan 2 lainnya berukuran besar. Khusus untuk tumpeng rasul yang berukuran besar, tumpeng dibuat dari beras, bukan dari nasi jagung. 1 tumpeng besar lainnya untuk sesaji, dibuat dari beras jagung dan tanpa diberi lauk ayam rebus. Beras jagung dipilih karena merupakan makanan khas masyarakat lereng Gunung Merapi. Obor bambu juga disiapkan untuk menerangi perjalanan saat berlangsungnya kirap dari rumah warga hingga Joglo Mandala II atau New Selo. Tradisi kirap sedekah gunung dilakukan sebagai bentuk rasa syukur warga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanah pertanian yang subur di kawasan Desa Lencoh. Sebagian besar warga mayoritas berprofesi sebagai petani, biasa menanam tomat, brokoli, sawi, wortel hingga tembakau. Perayaan Satu Suro semakin semarak dengan adanya pasar rakyat dan hiburan tradisional yang digelar sejak siang hari. Pasca pandemi COVID-19, masyarakat berbondong-bondong datang untuk menyaksikan upacara kirap sedekah Gunung Merapi di Joglo Mandala I. Tak sedikit masyarakat yang datang berasal dari luar Desa Lencoh, secara khusus ingin menyaksikan kirap sedekah gunung. Kondisi ini menjadi hikmah tersendiri bagi penjual dadakan. Dagangan mereka laris manis dibeli warga. Malam pun tiba. Persiapan puncak upacara kirap sedekah gunung semakin sibuk. Doa dipanjatkan oleh ketua adat agar rangkaian upacara kirap sedekah gunung dilancarkan. Ketua adat tampak duduk bersila di ruang tengah salah satu rumah warga. Di depannya ada sesaji kecil berisi arang, nasi jagung, 2 buah pisang hingga kopi. Doa ya memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi keselamatan, ketentraman. Ya mudah-mudahan warga lereng Merapi Merbabu sekitarnya diberi barokah dari kegiatan Satu Suro itu, melaksanakan ritual Merapi.
Perempuan yang mengikuti kirap bersolek dengan menggunakan baju adat khas Jawa Tengah, lengkap dengan sanggul. Sementara bagi laki-laki menggunakan kain, beskap, belakon, dan keris. Sebagian menggunakan samir, yang menjadi tanda anggota abdi dalam Keraton Surakarta. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Upacara kirap sedekah gunung pun dimulai. Total jarak kirap sedekah gunung dari rumah warga hingga kawasan Pasar Bubrah kurang lebih mencapai 8 km. Proses kirap diawali dengan membawa tumpeng dan sesaji dari rumah warga ke Joglo Mandala 1. Ketua adat berada di barisan paling depan, dan para pemuda berada di barisan paling belakang. Jadi simbol regenerasi tradisi ini akan terus berlangsung. Masyarakat pun terus menanti kedatangan sesaji dan tumpeng yang akan dibagikan di Joglo Mandala 1. Sesaji kepala kerbau dengan berat 26 kg jadi bagian paling menarik yang ingin disaksikan warga. Setibanya di Joglo Mandala 1, tumpeng dan sesaji ditata di atas meja. Tari gambyong jadi pertunjukan selamat datang bagi para peserta kirap. Doa dan mantra pun dibacakan di hadapan tumpeng dan sesaji. Tradisi upacara kirap sedekah gunung hidup di tengah masyarakat Desa Lencoh sejak tahun 1991. Tradisi ini diadopsi dari sejarah. Sunan Pakubuwono VI bersama rombongan kerap menyembelih kerbau di puncak Gunung Merapi pada malam 1 Suro. Saat itu kepala kerbau dilarung di puncak Gunung Merapi, sementara bagian tubuh kerbau dibagikan ke masyarakat sekitar. Warna kain kafan putih yang dibalutkan pada kerbau memiliki makna. Warga yang berpartisipasi harus bersih secara lahir dan batin. Saya tadi membalut kepala kerbau itu membawa kain putih ya, itu artinya harus bersih. Bersih lahir batinnya untuk kegiatan ritual sedekah gunung seperti malam ini. Bentuk tumpeng kerucut memiliki makna manusia harus selalu ingat kepada Allah. Untuk jumlah 9 tumpeng dimaknai dengan jumlah para tokoh 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tumpeng 9 itu saya memaknai kalau orang Jawa wali songo. Nah, wali songo kan artinya berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pandangan, tapi tujuannya satu. Kalau orang Jawa wali songo. Usai tumpeng dan sesaji diberikan secara simbolis oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Kirap kemudian dilanjutkan dengan membawa sesaji ke Joglo Mandala 2. Secara estafet, sesaji akan diserahkan ke 10 orang yang akan melarung sesaji ke Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan area lapang penuh batu vulkanik yang berada kurang lebih 2 km di bawah puncak Merapi. 10 orang tersebut berasal dari ahli tradisi dan sukarelawan. Persyaratan khusus bagi 10 orang yang melarung sesaji harus memiliki fisik yang kuat untuk bisa mencapai Pasar Bubrah. Untuk sampai di Pasar Bubrah, banyak rintangan yang dihadapi. Mulai dari minimnya pencahayaan, longsor berupa kerikil, dan kondisi cuaca dingin yang bisa saja mengancam keselamatan. Pas pagi bangun tidur ada longsoran kecil mas, otomatis kan ya kaget. Di Gunung Merapi itu kan cuman orang 10, jadi ya ada longsoran sedikit itu kaget mas. Kondisi Gunung Merapi yang kerap mengeluarkan guguran lava pijar membuat jumlah orang yang membawa sesaji dibatasi. Dan lokasi dilarungnya sesaji kepala kerbau hanya sampai di Pasar Bubrah. 10 orang tersebut juga sudah terdaftar sebagai masyarakat yang akan mendaki di Taman Nasional Gunung Merapi.
masyarakat Desa Lencoh meyakini ada sosok gaib bernama Handoko Kusumo atau akrab disapa Mbah Petruk yang bersemayam di Gunung Merapi. Awal cerita Mbah Petruk hendak dihitan. Karena takut, dirinya pun pergi dari rumah. Sejak itu dirinya tak pernah kembali. Ayah Mbah Petruk bermimpi anaknya sudah menjadi penghuni Gunung Merapi. Meski warga Desa Lencoh mempercayai adanya makhluk gaib penghuni Gunung Merapi Mbah Petruk, namun tidak untuk disembah. Yaitu kalau saya ya, itu karena itu makhluk Allah, sama-sama makhluk, tapi yang diunggulkan manusia. Kalau saya sesama makhluk harus berdampingan saja, bukan disembah tapi berdampingan. Berbeda waktu penetapan satu suro di Kabupaten Boyolali. Penetapan waktu satu suro Keraton Yogyakarta jatuh pada hari Rabu, 19 Juli 2023. Keraton Yogyakarta menggunakan kalender Sultan Agungan dalam penetapan satu suro. Perbedaan waktu penetapan satu suro dikarenakan jumlah hari dalam setahun kalender Sultan Agungan lebih banyak dari kalender nasional. Dalam peringatan malam satu suro, Keraton Yogyakarta menggelar tradisi Topo Bisu Bobong Benteng. Saat malam tiba, para abdi dalam sibuk menata sejumlah sesajen berupa pisang, nasi, ayam, sayur, dan kembang. Tradisi satu suro tahun ini bisa mengobati kerinduan masyarakat sekitar. Karena dalam 3 tahun terakhir saat pandemi COVID-19, tradisi satu suro hanya dilakukan oleh abdi dalam dengan berdoa saja. Dan tak ada ritual Topo Bisu Bobong Benteng. Tradisi satu suro juga mengundang rasa penasaran wisatawan asing yang berlibur. Mereka tampak berbaur menyaksikan lantunan tembang Macapat yang dibawakan para abdi dalam. Saat melantunkan tembang Macapat, para abdi dalam menyelipkan doa-doa pada setiap lirik kidungnya. Seperti harapan kebaikan dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun baru. Topo Bisu Bobong Benteng merupakan hajat kaula dalem atau acara yang digagas oleh para abdi dalam dan masyarakat umum. Sejarah tradisi Topo Bisu Bobong Benteng dulunya dilakukan oleh abdi dalam Kemit dan kemudian dilakukan hingga saat ini. Dulu ada abdi dalam namanya abdi dalam Kemit Bumi. Abdi dalam Kemit Bumi itu adalah abdi dalam yang menjaga keamanan. Kemudian itu tradisi. Nah, kemudian itu keliling beteng itu. Nah, kemudian untuk katakanlah merefleksi. Nah, itu setiap itu diadakan acara Bobong Benteng. 12 kali bunyi lonceng jadi tanda waktu menunjukkan pukul 00.00 dan dimulainya ritual Topo Bisu Bobong Benteng. Para abdi dalam bersama masyarakat kemudian berjalan mengelilingi benteng. Baris paling depan diisi para abdi dalam, kemudian peserta. Abdi dalam yang berada pada barisan paling depan membawa bendera Indonesia. Panji-panji dari 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Yogyakarta. Jarak yang ditempuh selama ritual Topo Bisu kurang lebih sejauh 5 km. Dimulai dari bangsal Pancaniti, mengelilingi benteng dan berakhir di alun-alun utara. Menariknya para abdi dalam yang mengikuti Topo Bisu Bobong Benteng tidak menggunakan alas kaki karena khawatir terinjak dengan orang yang berada di belakangnya. Tidak dilarang, silahkan pakai sandal. Tapi resikonya kalau dengan sandal nanti kepijak yang belakangnya sudah repot. Selama mengelilingi benteng, peserta dihimbau untuk tidak berbicara dan berbanyak berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Keheningan selama perjalanan jadi renungan evaluasi perbuatan selama setahun terakhir. Karena ada orang yang mengatakan, apalah Bobong Benteng, apalah bisu. Orang yang antipati mengatakan, orang yang tidak bisa bicara saja disuruh bisa bicara, kok malah yang sudah bisa bicara
disuruh bisu, bukan bisu, tetapi ketika berkeliling diperbanyak membaca doa. Usai mengikuti Topo Bisu Bobong Benteng, peserta merasakan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Sepanjang perjalanan, mereka mengevaluasi diri, salawat dan berzikir. Mereka pun bangga ikut melestarikan tradisi Topo Bisu Bobong Benteng. Ada energi spiritual sendiri kalau bagi saya itu ya nggak tahu kenapa tadi selama perjalanan itu biasa aja, tapi pas ketika mau nyampe ke altar tadi nggak tahu tadi kayak ada hawa sejuk lah gitu Mas. Kemudian juga bangga akan adat yang ada di Jogja, ikut melestarikan kebudayaan yang ada di Jogja, mungkin itu. Pandangan Malam Satu Suro kerap dianggap horor hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada momen ini memiliki nilai budaya dan spiritual tersendiri. Makna Malam Satu Suro berubah seiring kemasan mistis yang diciptakan segelintir pihak dengan tujuan komersial. Selalu dijauhkan dari petaka-petaka. Itulah Malam Suro. Bukan yang menakutkan, tetapi lebih untuk introspeksi diri kepada Tuhan. Sebagai contoh ya, lagu Lingser Wengi itu lalu menjadi heboh karena dimainkan oleh suatu sinetron atau film-film horor. Sehingga ketika orang mendengar lagu Lingser Wengi langsung menjadi, aduh itu film horor. Padahal kalau kita mencermati teksnya itu bukan horor, itu lagu kerinduan, cinta. Jadi untuk Malam Suro itu identik seperti yang tadi Mas. Siapa yang mencetuskan menjadi horor, nah kemudian diikuti, wah horor, padahal tidak. Mungkin ada pengaruh sensasi ya. Kalau suro, kalau dengan sesuatu yang mistis, produknya akan menjadi lagu. Misalnya itu ya, misalnya itu produk sinetron atau mau mencari sesuatu yang wow menjadi viral. Lah, lagu kan seperti itu. Tradisi Malam Satu Suro jadi bagian yang paling sakral dalam masyarakat Jawa. Tradisi ini akan terus ada dan mendarah daging.